Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan ada indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan sepak bola. Informasi itu disampaikan langsung Kapolri bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir di Mabes Polri hari ini, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023. Saya tak perlu sebutkan, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan ke Satgas Mafia Bola melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai data, ungkapnya dalam konferensi pers hari ini. Kapolri menyebutkan, pihak kepolisian telah membentuk Satgas Mafia Sepak Bola sejak Maret tahun 2023 lalu sebagai dukungan dalam mengawal dunia olahraga. Satgas tersebut akan mengawal olahraga, terutama sepak bola, termasuk kompetisi Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3. Satgas Mafia Bola, dalam hal ini, dibentuk untuk memberantas adanya pengaturan skor. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap kerjasama ini dapat menciptakan iklim sepak bola yang bersih agar menjadi industri sepak bola nomor 1 di Asia Tenggara dan tim nasional, Timnas, yang bertanggung jawab. Erick mengungkapkan, hal itu sejalan dengan instruksi dan arahan Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Bukan itu saja, kerjasama dalam mengawal mafia bola ini juga sejalan dengan amanat yang diberikan oleh FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola berstandar internasional. Ini sejalan dengan pembicaraan bersama Presiden FIFA waktu itu dan surat FIFA yang diberikan ke kami. Bukan itu saja, ada pula poin-poin yang penting dalam hal itu. Ada poin-poin bagaimana kita mentransformasikan sepak bola, salah satunya, pengaturan skor sepak bola, sebutnya. Erick menyebut, data-data indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan sudah ada di tangan Kapolri. Semua data-data terkait hal tersebut juga berisi tentang data FIFA. FIFA ada data-datanya karena FIFA serius. Hal ini jadi bukti konkret Kapolri, pihak kepolisian terdepan dalam pemberantasan mafia sepak bola atau pengaturan skor. Kita harap proses yang terjadi akan transparan dengan bukti data dan fakta. Jadi nggak asal-asalan pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ketua Umum PSSI, Agus Menteri BUMN, rekan-rekan pengurus PSSI, para pejabat utama Mabes dan Satgas Anti Mafia Bola, serta rekan-rekan media. Tentunya rekan-rekan masih ingat pada saat pertama kali pengurus PSSI dibentuk dan kita bersama-sama mengeluarkan statement saat itu di GBK terkait dengan komitmen Polri untuk mengawal dan mendukung kompetisi bola di Indonesia agar bisa berjalan dengan fair, tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau match fixing. Dan tentunya kami telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi dan yang akan berakhir, dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai bulan Juli nanti oleh Ketua Umum PSSI. Kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya sekali lagi ini komitmen kami Polri dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola ingin mengawal agar kompetisi Liga, baik Liga 1, 2, 3 akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan
menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya siap untuk maju di laga nasional dan laga internasional. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, terutama dari dibentuknya tim yang sudah berjalan sejak bulan Maret. Dan juga hari ini hadir saya ajak Dirut PT Liga dan Ketua BTN. Dan ini memang sejak awal saya dan Pak Kapolri diinstruksikan oleh Bapak Presiden agar memang menciptakan iklim sepak bola yang bersih. Karena ini penting buat juga kita mendorong liga kita menjadi nomor 1 di Asia Tenggara dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa bertanggung jawab sehingga meraih prestasi dengan baik. Dan ini sendiri Bapak Presiden melakukan ini sejalan dengan pembicaraan beliau bersama Presiden FIFA waktu itu. Dan di surat FIFA yang berikan kepada kami, tentu rekan-rekan media jelas di situ ada poin-poinnya bagaimana kita mentransformasi sepak bola. Salah satunya sepak bola negatif atau yang namanya pengaturan skor ini. Alhamdulillah data-data sudah ada di Pak Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi kepada situ. Jadi ada data-data FIFA karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah tentu ya hal-hal ini menjadi bukti konkret bagaimana dari Pak Kapolri, pihak kepolisian ada yang terdepan dalam pemberantasan daripada mafia sepak bola atau pengaturan skor ini. Dan kami terus terang mendukung Pak dan berterima kasih. Dan kita berharap tentu proses yang akan terjadi akan transparan dengan bukti-bukti data. Jadi bukan asumsi atau tebak-tebakan, tapi ini dilandasi data dan fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Apakah sistem pengamanan dari Polri sudah humanis pasca tragedi Kanjuruhan dan bagaimana dengan pengendalian dari pengendalian penonton? Dan yang kedua untuk Bapak Erick Thohir, apakah PSSI dan Pansel sudah siap agar tidak terjadi kerusuhan antara penonton? Ya, tentu kami dengan pihak kepolisian sudah melakukan standarisasi. Kemarin sukses penyelenggaraan Palestina dan Argentina itu terbukti. Itu kerjasama yang erat antara PSSI dengan pihak keamanan, khususnya kepolisian. Nah inilah yang saya harapkan juga klub-klub yang ada di liga-liga harus mempunyai standarisasi yang sama. Contoh, beberapa game terakhir persahabatan masih juga ada kebocoran flare di lapangan. Nah itu jelas larangan dari FIFA. Ya, kalau kita lihat kemarin waktu pertandingan di Argentina, kita lawan Argentina, ada jelas larangannya. Tidak boleh membawa A, B, C, D. Nah ini saya berharap tentu liga, klub bisa tegas melakukan ini. Karena sampai hari ini pun saya belum menandatangani yang namanya detail operasional liga. Karena saya tetap ingin memasukkan 3 poin. 1, di mana liga atau klub Liga 1 wajib adanya pemain U23. Jangan sampai ada pemain asing tetapi nanti pemain Indonesianya masa depannya tidak bermain. Ya. Dan juga di Liga 2 ada U21. Kita lakukan itu. Yang kedua, tentu bagaimana para pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 harus menandatangani komitmen ketika ada pemanggilan tim nasional sesuai dengan kesepakatan antara PSSI dan Liga, mereka wajib merilis. Ya, kita tidak mau ya, liganya bagus, tim nasionalnya terpuruk.
Nah, karena itu harus ada tanda tangan itu, sehingga kalau pelatih-pelatih yang tidak punya komitmen untuk masa depan sepak bola Indonesia, hanya mencari nafkah di sini, ya nggak usah di sini lagi, ya, karena ada perpanjangan kontrak yang bisa kita jaga. Nah, tentu yang ketiga, yang terpenting juga yang tadi dipertanyakan, bahwa sistem daripada safety dan security harus menjadi standarisasi yang tinggi untuk para klub dan liga. Karena itu FIFA sendiri akan mengirim, ya, akhir tahun ini untuk membantu daripada standarisasi. Nah, tentu apa yang saya sudah kerjasamakan dengan pihak kepolisian kita akan jaga, dan tentu bukti yang sudah nyata kemarin ketika Palestina dan Argentina, mudah-mudahan standar ini bisa terjadi di liga. Gitu.